لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dalam acara kita Basmalah, bahas masalah sejarah. Dan ini adalah episode kita yang kelima. Masa kecil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang harus kita pelajari dan penting untuk kita pahami adalah mengenal bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjalani masa kecil beliau. Bagaimana kehidupan beliau di masa kecil. Dan kehidupan beliau bermula dengan adanya perkampungan Bani Sa'ad bin Bakr. Jadi dahulu di antara tradisi orang-orang Mekah, mereka itu mencari ibu susu yang berasal dari desa untuk menyusui putra-putri mereka, agar putra-putri mereka itu bisa menghirup udara segar pedesaan, agar terhindar dari polusi kota Makkah yang ketika itu banyak pendatang. Kemudian juga agar anak mereka bisa mandiri sejak kecil, tinggal di pedesaan agar fisiknya menjadi lebih kuat, dan juga agar mereka lebih fasih berbahasa Arab. Kenapa? Karena ketika itu Makkah banyak pendatang dan pengunjung dari luar kota Makkah, bahkan berasal dari luar Arab, yang mereka berbahasa asing, yang mereka terkadang merusak atau menjadikan kelirunya orang-orang berbahasa Arab. Sehingga di antara tradisi orang-orang Mekah, mereka mencari ibu susu dari desa jauh dari kota untuk mengasuh putra-putri mereka selama 1 tahun, 2 tahun atau yang semisalnya. Begitu juga dengan Aminah. Beliau mencari ibu susu untuk putranya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kecil. Dan ketika itu ada rombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakr yang jaraknya ketika itu 70 kurang lebih kilometer dari Taif. Datang mereka berombongan untuk mencari bayi yang bisa mereka susui. Di antara mereka bernama Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Dan Halimah ini awalnya dia ketemu dengan Aminah. Dia menolak untuk mengasuh Muhammad kecil, untuk mengasuh Rasulullah SAW kecil. Kenapa? Karena suami Aminah sudah tiada, dan Muhammad SAW kecil ini orang yatim, dan ini berasal dari keluarga miskin, sehingga upahnya kecil, sehingga awalnya ditolak oleh Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Akan tetapi karena semua rombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad ini sudah dapat semua bayi untuk mereka susui, kecuali Halimah, dan semua anak-anak bayi di kota Makkah ini sudah diambil oleh ibu susu lainnya, kecuali Rasulullah kecil. Maka daripada tangan kosong, daripada nggak bawa apa-apa, maka Halimah dengan terpaksa beliau akhirnya menerima untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW kecil. Ketika itu beliau terpaksa membopong Muhammad kecil Shallallahu alaihi wasallam ke perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata sejak Halimah membawa Rasulullah kecil ke pangkuannya, beliau mendapatkan keberkahan yang banyak. Hewan tunggangannya, keledainya yang dia bawa dari perkampungan Bani Sa'ad ke Mekah berjalan sangat lambat, tiba-tiba menjadi berjalan dengan amat sangat cepat. Kemudian unta yang dia bawa ke Mekah yang susunya sedikit tiba-tiba menjadi banyak. Kemudian diantaranya adalah ketika mereka tiba di perkampungan Bani Sa'ad, kambing-kambing mereka yang awalnya kurus-kurus sekarang menjadi gemuk-gemuk dan banyak susunya. Dan ini dalam sebuah riwayat dijelaskan. Bahkan berbeda dengan tetangga-tetangganya. Sejak saat itulah Halimah menjadi semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kecil. Dan di antara faedah dari kisah ini, betapa banyak hal-hal yang kita kerjakan dengan terpaksa, yang kita tidak suka awalnya, yang mungkin atau keinginan yang belum kita dapatkan, ternyata di balik itu semua mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan. Ini di antara kisah yang luar biasa.
Kemudian setelah 2 tahun membersamai Rasulullah kecil, akhirnya Halimah harus pulang ke kota Mekah untuk mengembalikan Muhammad kecil karena kontraknya hanya 2 tahun saja. Akan tetapi setiba di Mekah bertemu dengan Aminah, karena saking cintanya Halimah kepada Rasulullah kecil, beliau meminta untuk melanjutkan kontraknya, artinya melobi untuk agar bisa mengasuh Muhammad SAW kecil agar untuk lebih lama lagi bersama beliau di perkampungan Bani Sa'ad, dan Aminah pun akhirnya mengizinkan beliau. Akhirnya Rasulullah SAW kecil kembali melanjutkan kisah kecilnya, masa kecilnya bersama Halimah di perkampungan Bani Sa'ad ibn Bakr. Hingga sampai pada akhirnya ada kejadian yang membuat Halimah pun akhirnya mengembalikan Rasulullah kecil kepada ibunya Aminah. Kisah ini terjadi ketika Nabi SAW kecil berusia 4 tahun. Jadi ketika itu beliau sedang bermain-main sama teman-temannya di sebuah tanah lapang. Kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam. Dalam yang lain ada 2 malaikat. Dan malaikat Jibril menangkap Rasulullah kecil dan membaringkannya di atas tanah, kemudian membelah dada Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sepermainannya yang melihat hal tersebut langsung terkejut dan kaget. Mereka kabur berlarian mencari ibu susu ya Rasulullah kecil, yaitu Halimah, ya, dengan mengatakan inna Muhammadan qad qutil, inna Muhammadan qad qutil, Muhammad udah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh. Mereka langsung berlarian menuju perkampungan. Ketika itu malaikat Jibril mengeluarkan jantung Rasulullah kecil dari dadanya, kemudian mengeluarkan gumpalan darah hitam pekat sembari mengatakan hadu syaitani minka, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mencuci jantung Rasulullah kecil di sebuah wadah yang terbuat dari emas yang berisikan air zam-zam. Dalam riwayat yang lain dikatakan diisi dengan, ya, dicuci dengan air salju atau air es, kemudian dicuci dengan air embun, kemudian diisi dengan sakinah, ketenangan dalam jantung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikembalikan ke tempat semula, ya, ke dada Rasulullah kecil, kemudian dijahit. Dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan beliau pernah melihat bekas jahitan yang ada pada dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti, ya, beberapa tahun kemudian, ya, ketika Nabi berusia kurang lebih 50 tahun, terjadi kisah pembelahan dada untuk yang kali kedua ketika terjadi Isra Mi'raj. Setelah itu Halimah dan masyarakat datang berbondong-bondong menemui Rasulullah kecil yang ketika itu didapati sedang terbaring di atas tanah dalam keadaan wajah yang pucat, ya, rona wajah yang berubah. Sejak saat itu Halimah mengkhawatirkan keadaan Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau putuskan untuk mengembalikan Rasulullah kecil ke ibunya, ke Aminah di kota Mekah, karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil. Dan Halimah radhiyallahu ta'ala anha kelak nanti akan masuk agama Islam. Beliau memeluk agama Islam, kemudian dia pun wafat di atas keislaman, sehingga sebagian ulama mengatakan beliau termasuk sahabat, ya, sahabiat yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sejak saat itulah juga Rasulullah kecil hidup sama ibunya Aminah. Beliau diasuh dengan penuh cinta, dididik dengan penuh kasih sayang sebagaimana anak kecil pada umumnya. Dan hal ini pun tidak berlangsung lama. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun, beliau diajak oleh ibunya Aminah untuk pergi ke Yathrib atau Madinah untuk menziarahi makam Abdullah, suaminya Aminah, ayahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah kecil dan Aminah berangkat ditemani oleh Abdul Muthalib sang kakek dan juga Ummu Aiman Barokah. Dan mereka di Yathrib tinggal selama sebulan lamanya. Dan sepulang dari perjalanan dari kota Yathrib, ya, Aminah jatuh sakit. Akhirnya beliau, ya, terpaksa singgah di sebuah perkampungan yang dikenal dengan Abwa.
Abwa terletak antara Makkah dan Madinah. Dan sakit Aminah tidak kunjung sembuh. Dan akhirnya Aminah pun wafat dan meninggal di Abwa. Sejak saat itu Nabi SAW kecil menjadi anak yang yatim piatu. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Padahal usia beliau sangat kecil, 6 tahun. Karena itulah beliau sering memotivasi kita untuk menyantuni anak yatim. Karena beliau pun merasakan betapa sedih dan susahnya menjadi seorang anak yang yatim piatu. Beliau mengajarkan kita untuk menyantuni anak yatim, mengusap kepala mereka. Bahkan beliau pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Saya dan penyantun anak yatim di surga seperti ini. Artinya dekat kedudukannya. Dan sejak saat itu Rasulullah SAW diasuh oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Dan dalam sebuah perjalanan ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW pernah singgah sepulang dari Yathrib ketika dilarang oleh musyrikin Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, beliau singgah di Abwa. Beliau menziarahi kuburan ibunya Aminah, dan ketika itu beliau menangis dan menyebabkan semua sahabat sekeliling beliau pun ikut menangis. Dan sejak saat itulah Nabi SAW kecil diasuh oleh sang kakek Abdul Muttalib. Dan sang kakek adalah seorang tokoh besar di tengah-tengah orang Quraisy. Dan beliau punya tempat khusus di dekat Ka'bah, sebuah permadani yang tidak ada seorang pun yang berani atau mau duduk di singgasana tersebut, di permadani beliau tersebut. Sampai datanglah Muhammad SAW kecil. Beliau datang ke sana, kemudian duduk di permadaninya Abdul Muttalib. Paman-pamannya melarang, nah jangan duduk di situ, jangan duduk di situ, tempat kakek. Akan tetapi Abdul Muttalib sang kakek justru membiarkan. Beliau mengatakan, "Da'u ibni, biarkan cucuku, inna lahu lasya'nan, karena dia kelak akan menjadi orang yang besar." Ini firasat seorang kakek. Dan benar, Nabi SAW kelak akan menjadi seorang yang besar, menjadi seorang nabi akhir zaman, dan nabi penutup para nabi. Dan Abdul Muttalib sang kakek begitu menyayangi sang cucu Rasulullah kecil. Beliau menyayangi Rasulullah kecil seperti sebagai cucu kesayangan, cucu yang paling baik, dan beliau punya banyak cucu-cucu yang lainnya. Akan tetapi kebersamaan dengan Abdul Muttalib ini tidak berlangsung lama. Ketika Rasulullah kecil berusia 8 tahun, Abdul Muttalib sang kakek jatuh sakit dan akhirnya beliau pun juga wafat karena usia yang sudah tua. Dan sebelum beliau wafat, Abdul Muttalib berwasiat kepada putranya yang bernama Abu Thalib, yaitu kakak kandung dari Abdullah, paman dari Rasulullah kecil, agar Abu Thalib yang mendidik dan mengasuh Rasulullah kecil. Oleh sebab itulah saat itu Abdul Muttalib ketika sudah beliau wafat, pengasuhan Muhammad kecil jatuh kepada paman beliau yaitu Abu Thalib. Akan tetapi Abu Thalib bukan seorang yang kaya raya, beliau miskin, dia tak berharta, dan beliau punya anak yang banyak. Akan tetapi meskipun di tengah keterbatasan beliau, kemiskinan beliau menyayangi keponakan beliau yaitu Rasulullah kecil dengan penuh cinta dan kasih sayang, bahkan melebihi cinta beliau kepada putra-putri beliau sendiri. Dan Abu Thalib menemani Rasulullah kecil dari berusia 8 tahun sampai beliau wafat, kurang lebih 42 tahun, sampai Nabi menjadi seorang Rasul, diutus menjadi seorang Rasul pun tetap dibela dan dibersamai oleh sang paman Abu Thalib. Demikian mungkin kisah-kisah tentang Rasulullah di masa kecilnya yang penuh dengan kesedihan dan perjuangan dan insya Allah kita pada pertemuan selanjutnya akan membahas tentang masa Nabi SAW di masa remaja atau masa mudanya. Semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.